Hai guys, aku Benny Pratama. Dulu, aku sering banget bikin konten tentang prank pasangan, prank ke temen, dan lain-lain. Konten hiburan pokoknya. Salah satu konten yang populer di channel ini adalah konten prank pasangan. Yang waktu itu, aku bikin konten sama pacarku. Tapi di video kali ini, yang tadinya aku pelaku pacaran, aku mau ngomong ke kalian, nggak usah pacaran deh. Terutama buat kalian yang belum menikah atau masih berpikiran bahwa pacaran adalah salah satu jalan yang efektif buat fase penjajakan calon pasangan. Itu cara yang salah menurutku dan menurut pengalamanku. Kenapa begitu? Oke, mari kita mulai ceritanya. Nah, sebelum aku cerita panjang lebar, aku mau kasih tahu fakta ke kalian. Sebenarnya aktivitas pacaran yang sekarang populer, yang sekarang banyak orang lakuin, itu aja udah melenceng dari definisi pacaran waktu pertama kali muncul. Kalian tahu nggak kalau ternyata pacaran pertama kali muncul di Indonesia itu adalah kegiatan di mana seorang laki-laki mendatangi orang tua dari perempuan, menyatakan keseriusannya, dan pihak perempuan memingit anak wanitanya selama 40 hari, dididik. Gimana caranya jadi istri yang baik, apa hak dan kewajibanmu, dan lain-lain selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu, si wanita dikenakan daun pacar di jarinya. Jadi kayak cincin tunangan gitulah kalau zaman sekarang. Nah, waktu itu pakai daun pacar. Jadilah pacaran, pakai daun pacar. Dan cara itu masih normal, masih wajar. Nah, sekarang kalau kita bandingin sama aktivitas pacaran zaman sekarang, udah melenceng banget ya kan? Yang mana cowok kalau misal mau macarin cewek, itu nggak lagi datang ke orang tuanya, melainkan ngajak jalan, ngajak makan bareng, dan lain-lain, bahkan mungkin sampai melakukan hal-hal yang di luar batas wajar. Dan yang paling menjengkelkan adalah apa? Tidak ada keseriusan, terutama dari cowok. Nah, di sini juga aku mau sampaikan ke kalian, kalau pacaran, terutama pacaran yang dilakukan orang-orang zaman sekarang, yang paling banyak dirugikan ketika tidak berakhir pada pernikahan, yang paling dirugikan adalah cewek. Kenapa? Kalian tahu aktivitas pacaran kayak gimana sekarang? Kalian tahu di sisi siapa, cewek atau cowok yang paling banyak bekasnya? Entah itu mulai dari perasaan, trauma. Ya iya, cowok mungkin merasakan galau dan lain-lain. Tapi setelah itu, nah sampai sini aja. Harusnya kalian udah mulai setuju kalau misal pacaran itu ternyata sia-sia. Tapi di antara kalian mungkin ada yang bilang, enggak kok, aku pacaran, aku saling support, aku saling memberikan dampak positif, misalnya, yang menggambarkan bahwa pacaran itu ada hasilnya, nggak cuma efek-efek negatif doang. Oke, efek positif dan efek negatif yang kamu dapatkan lebih banyak mana? Terus, kamu tahu nggak bedanya orang yang menikah dengan orang yang pacaran itu cenderung berpotensi lebih besar kemungkinannya di faktor kesiapannya itu lebih siap orang yang menikah. Artinya kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan visi. Itu tuh lebih siap orang yang menikah daripada orang yang pacaran. Tapi kalau kebanyakan orang pacaran, selain kesenangan doang yang dicari gitu ya, kebanyakan ya, itu juga orang pacaran biasanya cenderung untuk tidak sampai terlihat sifat buruknya, ya nggak? Kita nggak mungkin nampilin ke pacar kita muka baru bangun tidurnya kita, nggak mungkin. Hampir tidak mungkin. Atau bau mulutnya kita pas waktu baru bangun tidur, nggak mungkin. Pasti kita akan selalu tampilkan hal-hal yang terbaik di diri kita. Entah itu dari tampilan, entah itu dari sifat, sehingga itu palsu gitu pada akhirnya. Beda sama orang yang menikah. Idealnya orang yang siap menikah, dia pasti sudah sadar kalau dia juga punya kekurangan, calon pasangannya dia juga punya kekurangan. Kalau misal tinggal satu rumah, berarti kita harus saling menerima kekurangan masing-masing. Sehingga kalau kita bandingkan antara kondisi pacaran terideal dengan kondisi menikah, pernikahan yang ideal, berbeda jauh gitu. Nggak mungkin kita akan pacaran terus sampai mati, nggak mungkin. Pada akhirnya akan menikah. Kenapa nggak langsung menikah aja? Alih-alih lewat pacaran dulu, di situ ada yang dirugikan, dan ya betul, jodoh nggak ada yang tahu. Walaupun udah saling sayang, kalau misal nggak jodoh, ada aja yang jadi sebab akhirnya harus berpisah, ya nggak? Kita semua percaya kan, jodoh itu bukan kita yang atur. Kita nggak bisa 100% memastikan bahwa orang yang kita sayangi akan jadi jodoh kita. Alih-alih kita menghabiskan waktu di sana, kadang mencintai orang yang salah, ketika harus berpisah, berakhir dengan rasa sakit, kenapa nggak langsung mempersiapkan diri buat pernikahan? Nah, sebenarnya video ini aku buat secara mendadak, sekalian cek ombak. Jadi kalau misal kalian punya pendapat lain, atau sesuatu yang perlu kita bahas bareng-bareng di next video, bisa tolong komen aja.
Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Berarti gimana nih kalau misal aku sudah mulai menyadari, mungkin dari video ini kalian mulai ke-trigger buat mencari tahu sebenarnya sejauh mana sih efek positif dari pacaran yang bisa didapat, dan akhirnya kalian tidak menemukan kepuasan. Wah, ini nggak worth it nih gitu. Terus gimana nih aku harus keluar dari lingkaran berpacaran ini sementara aku udah sayang sama seseorang dan dia juga lagi sayang sama aku. Ya udah, kalau misal kamu siap menikah pada saat ini, menikah. Tapi kalau misal belum, ambil konsekuensinya. Kalau misal udah kadung pacaran, ya berarti ambil konsekuensi buat sakit hati karena putus demi prinsipmu yang baru kamu dapatkan. Kalau misal sudah siap menikah, ya udah siap-siap aja buat langsung menikah, nggak usah lama-lama. Apalagi cewek, cewek jangan mau makan banyak waktu di status pacaran. Semakin kalian lama di kondisi itu, semakin kalian banyak ruginya. Contoh paling gampangnya, kalian tidak akan lagi merasakan deg-degannya ketemu sama pasangan sah baru kalian. Karena apa? Karena perasaan itu udah dirasain pas lagi pacaran. Padahal itu harusnya bakalan indah banget di hari pertama pernikahan. Nah, sebelum aku tutup videonya, ada satu fakta lagi yang menarik. Ini aku ngutip dari konten kreator lain yang dia berdasarkan riset ilmiah. Kalau orang pacaran itu pertama kali jadian, kita akan merasakan bahagia sekali, bener nggak? Nah, itu disebabkan karena zat dalam tubuh yang diproduksi banyak banget. Namanya dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang menjadi sebab kita merasa bahagia. Nah, itu biasanya kita rasakan tidak cuman pas pertama kali jadian, tapi misal pas lagi merokok, pas lagi pakai narkotika, obat-obatan terlarang itu. Tentu kadarnya beda-beda gitu. Nah, tapi ini efek dopamin itu. Nah, pertama kali kita pacaran, kita akan mengalami rasa bahagia karena hormon ini diproduksi begitu banyak sama tubuh kita. Nah, efek negatif dari diproduksinya secara berlebihan hormon dopamin ini adalah berkurangnya fungsi atau kinerja dari frontal cortex. Nah, itu bagian otak yang bertanggung jawab terhadap kemampuan kognitif seorang manusia. Kita kalau misalnya lagi bahagia, lagi baru jadian sama pacar, lagi ngerokok, kita merasakan ketenangan, kita merasakan kebahagiaan. Tapi di kadar tertentu yang itu sudah tidak wajar dopaminnya muncul, itu kita tidak lagi menjadi logis. Contoh ekstrimnya pas kita pakai narkoba, bukan kita. Misal ada orang pakai narkoba, kan jadi nggak logis tuh dia tuh. Karena hormon dopamin tadi diproduksi secara berlebihan, sehingga menyebabkan kemampuan kognitif seseorang bisa berkurang, yang akhirnya bisa jadi orang yang lagi pacaran dikasih insight, dikasih saran selogis apapun, belum karuan dia terima. Dia akan selalu berpikir bahwa sejelek-jeleknya pasanganku, nanti ketika menikah pasti aku akan bisa ngebenerin dia. Ada yang pernah kayak gitu atau bahkan kalian lagi ngalamin itu? Sadarlah, kalau dia yang lagi ngalamin itu atau kalian yang lagi ngalamin itu karena otak kalian tidak sedang berfungsi dengan baik. Makanya kalian berpikir seperti itu. Bisa orang itu berubah, sifat buruknya jadi hilang atau berkurang, tapi tidak dari kalian sebagai pasangan. Enggak. Berdasarkan pengalamanku, sifat-sifat burukku ataupun sifat-sifat buruk dari pasanganku berkurang atau bahkan hilang tidak karena satu sama lain saling mengubah, tapi karena kesadaran. Jadi jangan pernah berpikir kalian gampang buat ngilangin sifat buruk pasangan atau pacar kalian sekarang pas menikah nanti. Itu pikiran yang muncul dari otak yang sedang tidak bekerja secara optimal aja. Jadi hati-hati, ambil tindakanmu sekarang kalau misal kamu masih pacaran.